Pada kasus TPPO yang kami tangani, kami tidak akan masuk pada substansi perkara. Kami akan sampaikan bahwa koordinasi kami dengan Kamboja pada kasus-kasus TPPO yang lalu kami sangat mudah berkoordinasi. Pada kasus TPPO ini kami mengalami kesulitan. Nah, kesulitan itu atau tantangan bagi kami koordinasi yang ketat dengan didukung oleh KBRI, khususnya karena kami tidak punya atase Polri di Kamboja, mengempowering dukungan dari atase pertahanan. Pertama, kesulitan kami adalah dan menjadi catatan kami, belum ada kesepahaman tentang kasus-kasus TPPO baik di lingkungan internal dalam negeri, domestik, khususnya kementerian lembaga, termasuk KBRI. Sebagian menganggap ini belum terjadi tindak pidana, tapi kami yakinkan bahwa ini telah terjadi tindak pidana. Kedua, tindak pidana ini dilakukan di rumah sakit yang secara otoritas itu di bawah kendali pemerintah Kamboja. Terjadi ya di situ kami sampaikan rumah sakit Preket Mealea ya. 17 korbannya nanti akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Terjadi eksekusi transaksi ginjal itu di rumah sakit pemerintah ya, dan ini menjadi catatan sehingga kami harus berkomunikasi dengan otoritas yang lebih tinggi, bahkan kami ke staf khusus Perdana Menteri berkomunikasi untuk meminta bantuan memulangkan para korban TPPO ini ya. Kami juga berkomunikasi ketat dengan kepolisian Kamboja, kami berkomunikasi ketat dengan Interpol Kamboja, dan alhamdulillah kasus ini bisa terungkap. Nah, beberapa catatan tentang kooperasi yang dilakukan akan bahan kami untuk Kamboja dan ASEAN yang akan dilaksanakan nanti pertemuan dipimpin oleh Bapak Kapolri di Labuan Bajo pada bulan 2023 pada tanggal 20 sampai dengan 23, termasuk bagaimana kasus TPPO ini bisa diatasi dengan pendekatan yang lebih mudah, pendekatan yang lebih simpel, karena kami memang memahami ada kewenangan perbedaan yurisdiksi masing-masing negara. Demikian yang dilakukan oleh Divisi Hubungan Internasional. Alhamdulillah beberapa Polda sudah melakukan penyidikan di luar negeri, kami fasilitasi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Polda Metro Jaya, Bengkulu, kemudian Sulawesi Utara, dan penyidik Bareskrim, termasuk Bareskrim mengungkap di Malaysia. Ya, mereka bisa lintas negara dalam melakukan penyidikan dengan kooperasi yang mulai ditingkatkan atas perintah Bapak Kapolri antara kepolisian masing-masing negara. Terima kasih, saya Eri, dari saya silakan kembali kepada Kabid Humas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jenderal. Selanjutnya rekan-rekan Bapak Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Penegakan Hukum TPPO wilayah Polda Metro Jaya, dan juga yang menjadi perhatian kita bersama itu adanya dugaan TPPO dengan modus jual beli organ. Kepada Jenderal kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Kabar Eskrim Polri, Wahyu Dada Empil, yang saya hormati Kadif Hubinter Polri, Irjen Pol Krisnamurti, SIK MSI, yang saya hormati PLT Sekjen Kemensos RI, Bapak Robin Dikum, yang saya hormati Dirtibidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juandani, yang RI, Bapak Ahmad Bayhaki, yang saya hormati Dirjen Korban Bencana dan Kedaruratan Kemensos RI, Bapak Rahmat Kusno, pejabat utama Polda Metro Jaya, serta rekan-rekan jurnalis yang saya cintai dan saya banggakan. Pada sore ini, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kabar Eskrim, Bapak Kadif Hubinter, Bapak Direktur Tibidum, dan pihak-pihak kementerian, lembaga, dan seluruh tim berkenan hadir pada kesempatan ini. Kami juga ucapkan terima kasih pada awak media yang telah mensosialisasikan dan menggelurakan tentang upaya-upaya penggagalan TPPO yang sudah kita lakukan bersama.
Pengungkapan hari ini merupakan komitmen Polda Metro Jaya dalam menindaklanjuti perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, serta atensi khusus Kabar Reskrim Polri dalam hal menangani TPPO di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Periode Juni hingga Juli 2023, Polda Metro Jaya dan Polres jajaran secara total telah berhasil mengungkap polisi terkait TPPO dengan rincian 27 tersangka dan 221 korban. Pada kesempatan ini, tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Ditreskrim Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, Baris Krim Polri, serta Divubinter telah mengungkap perkara TPPO dengan modus eksploitasi penjualan organ tubuh manusia jaringan Kamboja yang telah memakan total korban sebanyak 122 orang. Sampai hari ini tim telah menahan sebanyak 12 tersangka dengan rincian merekrut, menampung, mengurus perjalanan korban dan lain sebagainya. 1 tersangka sindikat jaringan luar negeri yang menghubungkan korban dengan rumah sakit di Kamboja. 2 tersangka di luar sindikat, yaitu dari oknum, ya, instansi Polri ada. Dalam pengembangan terhadap siapapun pihak yang terlibat nanti, kita akan terus membuka, ya, bagaimana proses terjadinya perekrutan, kemudian mencari korban, kemudian membawa korban dan meloloskan korban sehingga sampai ke luar negeri. Ini sedang kita dalami. Kita belum bisa bicara di sini karena lain yang harus kita carikan alat bukti pendukungnya. Dan sebagai pencerahan kepada masyarakat, aktivitas penjualan organ dengan tujuan keuntungan masuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Karena pelaku melakukan eksploitasi terhadap para korban. Definisi eksploitasi sendiri telah dijelaskan pada pasal 1. Dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seks, reproduksi, atau secara melawan hukum, atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga ahli pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Kepada masyarakat saya tegaskan bahwa pemindahan atau transplantasi organ tidak untuk dikomersialkan. Untuk itu mari kita sama-sama luruskan agar saudara kita tidak menjadi korban, apalagi menjadi pelaku atau diajak untuk terlibat dalam modus tindak pidana ini. Selanjutnya terkait dengan rincian proses pengungkapan dan pencegahan mungkin lebih teknis nanti akan dijelaskan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari saya cukup itu. Terima kasih. Terima kasih, Jenderal. Dilanjutkan Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Kadifubinter, yang kami hormati Bapak Kapolda Metro Jaya, yang kami hormati para narasumber dari Kementerian, serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara singkat dan detail tentang pengungkapan kasus sindikat perdagangan orang, khususnya jual beli ginjal secara ilegal ini. Kami perlu sampaikan bahwa tindak pidana saat ini yaitu terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan dengan memanfaatkan posisi rentan
dengan bagaimana Polda tadi, yaitu dengan jual organ dengan atau tanpa persetujuan daripada korban. Kami perlu jelaskan karena memang apa yang disampaikan oleh Bapak Kadif Ubiter tadi sedikit ketidaksepahaman tentang tindak pidana terkait dengan TPPO ini, karena khususnya ginjal dalam Undang-Undang Kesehatan itu diatur apabila ini menjual kemudian dikomersialkan, terjadi perekrutan, penampungan, kemudian memastikan posisi rentan daripada, dan apabila khusus kejadian ini transplantasinya terjadi di Kamboja, di luar negeri, bukan di Indonesia. Oleh karenanya posisi rentan ini hasil pemeriksaan kami bahwa sebagian besar korban ini adalah bermotif ekonomi sebagai dampak. Sebagian besar kehilangan kerjaannya dan sebagainya. Kemudian profesi korban ini privat. Bahkan calon pendonor ini ada yang S2 dari universitas ternama karena tidak ada kerjaan dampak daripada pandemi itu. Kemudian juga buruh security manfaatkan sindikat ataupun jaringan ini. Kemudian dalam operasi ini tim gabungan, dalam hal ini Polda Metro Jaya, kemudian di bawah asistensi dan di backup dari Ditpidum Barreskrim Polri, telah menetapkan 12 tersangka. Dan dari 12 tersangka ini, 10 merupakan bagian daripada sindikat, di mana dari 10 ini 9 adalah mantan pendonor. Kemudian ini ada keseluruhan atas nama hubungan Indonesia ini atas nama Septian. Kemudian khusus yang melayani yang di Kamboja menghubungkan dengan rumah sakit, menjemput. Kita tangkap juga yang kami ke Kamboja. Kami tangkap atas nama Lukman, kita tangkap, dan 7 orang yang mengurus paspor, akomodasi, dan lain sebagainya. Dan kemudian 2 tersangka ini bukan termasuk dalam bagian atas nama Aibda M. Ya, ini anggota berusaha mencegah, merintangi baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan. Membuang HP, menghindari pengejaran dari pihak kepolisian, dan juga yang bersangkutan menerima uang sejumlah 612 juta. Ini menipu pelaku-pelaku ini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa mengurus agar tidak dilanjutkan kasusnya. Kemudian 1 orang tersangka ini dari oknum imigrasi. AH dikenakan pada pasal 2 dan pasal junto pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Ya, ini ancamannya ditambah 1/3 kalau penyelenggara negara di sini daripada pasal-pasal pokok. Dan dalam fakta yang kami temukan, fakta hukum, yang bersangkutan menerima uang sejumlah 3.200.000 sampai dengan 3.500.000 per kepala dari pendonor-pendonor yang diberangkatkan dari Bali. Kemudian modus operandi, merekrut melalui media sosial Facebook. Kemudian ini ada 2 akun dan 2 grup komunitas, yaitu donor ginjal Indonesia dan donor ginjal luar negeri. Nah, kemudian dari mulut ke mulut merekrut juga, dilanjutkan dari mulut ke mulut, dan di sini ada yang spesifik, ternyata donor berubah menjadi. Kemudian pada saat
keberangkatan ke luar negeri, ternyata mereka juga memalsukan rekomendasi dari beberapa perusahaan seolah-olah akan family gathering ke luar negeri. Ya, apabila ditanya petugas imigrasi akan kemana, family gathering, ini surat rekomendasi dari perusahaan. Ini ada 2 perusahaan yang dipalsu oleh kelompok ini seolah-olah akan family gathering, termasuk stempelnya. Kemudian menjanjikan uang sebesar 135 juta bagi masing-masing pendonor apabila selesai melaksanakan transplantasi ginjal yang ada di Kamboja sana. Jadi setelah transplantasi, berapa hari kemudian langsung ditransfer ke rekening pribadi. Pada saat di Kamboja, para pendonor ini kurang lebih diobservasi selama seminggu, kemudian sambil menunggu calon penerima daripada ginjal ini, resipien. Nah, dipertemukan, baru kemudian dilaksanakan transplantasi ginjal tersebut, kemudian masa kembali ke Indonesia. Menurut keterangan daripada para pendonor ini, bahwa resipien ataupun penerima donor ginjal ini berasal dari mancanegara juga, dari India, Cina, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Kemudian para sindikat Indonesia ini menerima pembayaran sejumlah 200 juta. Nah, 135 juta ini dibayarkan kepada pendonor, sedangkan para sindikat ini menerima 65 juta per orang. Dipotong ongkos operasi mereka, pembuatan paspor, kemudian naik angkutan dari bandara ke rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian kronologis yang kami perlu sampaikan di sini bahwa diawali ini pengungkapan ada di Bekasi Kabupaten, di Tarumajaya, Muara Gading, berdasarkan informasi baik dari informasi intelijen dari Baintelkam maupun Barreskrim Polri. Kemudian kita adakan penindakan, dan setelah itu kita adakan penangkapan sindikat yang ada di Indonesia. Istilah transnational organized crime, ya. Di Barreskrim Polri kami membentuk tim gabungan dari Barreskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Difubinter. Kami berusaha untuk menyelamatkan dari digital forensik kami 14 korban yang akan diadakan Kamboja. Kemudian kami berangkat ke Kamboja pada tanggal 30 Juni. Tim lengkap dari Barreskrim, kemudian Polda Metro Jaya, dan juga Kubinter. Namun ternyata di sana terhalang oleh adanya birokrasi selama kurang lebih 2 minggu sana. Ternyata ini tercium oleh sindikat, kemudian mereka langsung segera keluar dari rumah sakit, jalan darat menuju Vietnam, Bali. Nah, namun sindikat ini setelah sampai ke Indonesia, tim kembali ke Jakarta, langsung kami tangkap di Surabaya. Kita tangkap tersangka yang ada di sana yang mengkoordinir yang ada di Kamboja, sudah kita tangkap. Kemudian selanjutnya yang menjadi hambatan selama kami melaksanakan operasi ini, sebagaimana disebutkan Kadif Binter tadi, memang itu tidak ada kesepahaman tentang tindak pidana perdagangan orang ini. Ya. Apalagi di luar negeri juga, di Kamboja dinyatakan bahwa ini belum tentu sama ya dengan tindak pidana yang ada di sana. Padahal ini sebenarnya adalah double criminality. Di sana juga merupakan perbuatan melawan hukum pidana, karena pada tahun 2014 ini juga pernah diadakan penindakan di rumah sakit ini dan ditangkap para petinggi yang ada di Kamboja sana. Kemudian hasil penyelidikan kami bahwa sindikat jual beli ginjal ini kemungkinan sudah berlangsung lama, dan ini bukan satu-satunya sindikat, dan kami perlu sampaikan salah satu tersangka pendonor
itu ditransplantasi ginjal di dalam negeri. Jadi yang luar negeri kita kerjakan berdasarkan perintah dari Kabar Eskrim dan juga Kapolda bersama Dipidum, kita akan kembangkan lagi yang dalam negeri. Dan juga atas perintah dari Bapak Kabar Eskrim dan Kapolda, kita akan terus melakukan penindakan sehingga menciptakan efek jera, deterrence baik spesialis maupun generalis. Buat pelaku maupun secara umum ada efek jerahnya dengan strategi hit and fix, pukul dan perbaiki. Jadi setelah ada penindakan, ada perbaikan sistem sehingga tidak terulang lagi modus-modus penjualan ginjal ilegal yang terjadi seperti yang saat ini. Saya kira demikian penjelasan singkat kami, lebih kurangnya kami mohon. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, di sini juga hadir Bapak Sekjen PLT Presiden untuk pencerahannya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Kabar Eskrim, yang saya hormati Pak Kapolda Metro Jaya, yang saya hormati juga Pak Kadif Bupinter, Pak Direktur Bidum Bareskrim dan teman-teman para PJU di lingkungan Polda Metro Jaya. Yang saya hormati teman-teman juga dari Kementerian Luar Negeri yang ini diwakili Pak Direktur Perlindungan WNI. Jadi yang pertama-tama ingin saya sampaikan pada teman-teman Polri yang sudah mengkoordinir dan bekerja sama yang disampaikan oleh Pak Dir Krimum Polda Metro bahwa Kementerian Sosial memiliki sebuah kewenangan dan tanggung jawab dalam hal penanganan proses rehabilitasi dan pemberdayaan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Seperti tadi disampaikan bahwa modus utama yang kemudian kita lakukan asesmen penanganan di balai maupun sentra kami yang ada di itu total per hari ini sudah korban yang sudah kami tempatkan di sentra maupun balai kami. Karena memang ternyata butuh pendampingan, butuh rehabilitasi yang memang perlu kita berikan. Jadi kami memang punya kewenangan untuk membantu pemulangan korban dari luar negeri pada saat mendatang. Kemudian yang bersangkutan kemudian kami juga tampung sementara ini sampai hari ini di balai-balai dan sentra yang ada di tempat kami di seluruh Indonesia. Ada 37 balai dan sentra. Biasa banyak, ada 618. Kami juga menyelesaikan beberapa permasalahan, antara lain kita juga menyelesaikan pembayaran hutang, kemudian kita melakukan proses pemberdayaan kewirausahaan, karena memang rata-rata semuanya terjebak dalam proses iming-iming uang untuk kemudian menjual organ tubuhnya, dan juga ada yang terjerat permasalahan hutang. Kemudian juga biaya kesehatan juga kami bantu, bahkan kami masukkan ke dalam program di PBI JKN, sehingga yang bersangkutan dalam asuransi kesehatan. Kita rata-rata juga memang selain tadi sudah menjual harta benda untuk kesehatan dan hutang tadi, juga kita berikan bantuan untuk kebutuhan makannya sehari-hari. Termasuk juga begitu kita tahu masuk asesmennya yang bersangkutan memang keluarga memang miskin.
akhir juga kita melakukan juga proses-proses pelatihan vokasi. Harapannya memang ya ke depan, karena tidak semuanya sudah terjual organnya, tapi proses rencana, nah ini supaya kemudian nanti tidak terjebak lagi dan teriming-iming. Yang kita harus lakukan sekarang adalah bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan, ditipu dalam hal ekonomi. Dan sebagai informasi tambahan, memang yang terbesar itu memang korbannya memang berasal dari NTT, NTB, Jatim, Jabar, Jateng, dan Sulteng. Nanti mungkin data akan kami berikan lebih rinci. Ya karena memang ternyata memang sejalan dengan data yang memang kami punya, memang daerah-daerah yang memang cukup masuk dalam kategori miskin sampai miskin ekstrimnya cukup besar. Jadi kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan. Jadi insya Allah dari 618 itu insya Allah posisinya sekarang dalam penanganan proses di balai dan sentra yang ada di Kementerian Sosial. Sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kasubdit Perlindungan, kami bersama Bapak Ahmad. Lanjut nanti rekan-rekan, setelah ini kita tanya jawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kadif Hubinter, yang terhormat Bapak Kapolda Metro, yang terhormat Bapak Dirpidum Bareskrim Polri, Bapak PLT Sekjen Kemensos, beserta seluruh rekan-rekan media yang kami hormati. Kementerian Luar Negeri mungkin ingin apa yang sudah oleh para narasumber. Yang pertama adalah kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh jajaran Polri atas upaya kerjasama yang terus ditunjukkan dalam beberapa waktu terakhir ini. Tentu hal tersebut merupakan sinyal yang baik bagi kita semua bahwa negara telah hadir dan juga menunjukkan bahwa ada komitmen yang kuat dari negara untuk menghadirkan rasa aman, rasa nyaman bagi warga negara Indonesia. Yang kedua, rekan-rekan media, kami ingin menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri dalam 2 tahun terakhir ini, dari tahun 2021 hingga 2022, mencatat adanya peningkatan yang cukup tinggi terkait dengan korban TPPO yang ada di luar negeri. Tentu catatan dari rekan-rekan di Polri akan lebih banyak karena ada TPPO juga di dalam negeri. Oleh karena itu, hal tersebut untuk menggambarkan ada kenaikan sekitar 100% lebih. Hal itu memberikan gambaran yang cukup kepada kita semua bahwa kasus TPPO ini memerlukan atensi, perlu kerjasama yang kuat antar instansi, antar kementerian, antar lembaga. Baik dimulai dari saat pencegahan, kemudian pada saat penanganan kasus tersebut, pemulangan, dan sampai penindakan hukum bagi orang-orang yang terlibat. Bapak Ibu, yang terakhir, mungkin kami dari Kementerian Luar Negeri ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa dalam Undang-Undang TPPO pada pasal 60 ada keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu kami ingin mengajak pada masyarakat untuk buka mata dan buka telinga untuk turut serta melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Tentu dilakukan dengan bertanggung jawab dan juga dilakukan dalam koridor-koridor hukum yang baik. Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan dalam beberapa korban yang kita catat memang cukup tinggi karena ketidaktahuan masyarakat. Oleh karena itu kita mengharapkan rekan-rekan media ikut turut serta dalam public awareness campaign untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang ini untuk terjadi kembali. Demikian mungkin Bapak Ibu dari kami dari Kementerian Luar Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media, kami persilakan pada sesi ini untuk tanya jawab. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup jelas ya, dengarkan. 1, Pak Ilham. Berita 1. Silakan langsung dipertanyakan. Tadi ini Pak, ini kan kasus jual beli ginjal kan diawali dari ini Pak ya, medsos Facebook itu. Nah, apakah Facebook itu jadi laporan jadi awal laporan warga untuk mengusut kasus tersebut, dan apakah pengelola akun-akun Facebook ini merupakan jaringan internasional Pak? Terima kasih.
pada Pak Direktur, kami persilakan. Jadi kami sudah menangkap seluruh tersangka termasuk pemilik akun. Jadi ada 2 akun dan grup Facebook, itu pertama donor ginjal luar negeri dan donor ginjal Indonesia. Nah ini yang merekrut pendonor-pendonor, kemudian mereka melakukan inbox, ya, private messenger melalui Facebook gitu. Dan kemudian dilanjutkan, kemudian direkrut. Untuk sementara korban yang sudah kita deti adalah 122 orang. Dan ini saya yakin masih ada lagi, oleh karenanya arahan dari Bapak Kabar Eskrim, Kapolda, kita akan menindaklanjuti, mengembangkan sindikat-sindikat di luar sindikat daripada kelompok H ini. Dan sekali lagi kami sampaikan, ini kita masih berfokus sindikat yang ada di luar negeri. Yang dalam negeri belum masih kita kerjakan, karena terjadi juga transplantasi ginjal di dalam negeri, jual beli ilegal. Mungkin prosedur yang lebih jelas dari kedokteran yang menjelaskan bagaimana prosedur tentang transplantasi ginjal itu yang legal. Ya, Pak Wildan, Detik, silakan. Izin Pak, saya Wildan Apriansyah dari Detikkom. Mau tanya yang pertama, tadi kan motif para korban mendonorkan ginjal itu untuk ekonomi, sementara untuk motif pelaku terlibat dalam kasus TPO ini seperti apa Pak? Terus sejak kapan mereka terlibat dalam kasus ini gitu? Terus yang kedua, sejauh ini dari 122 korban itu ada korban yang sampai meninggal setelah mendonorkan organnya? Tidak selanjutnya. Terima kasih banyak. Baik, pertanyaannya teknis, Pak Direktur, mau jawab silakan. Jadi untuk yang dalam negeri ini sedang dalam proses, ya, untuk penindakan. Kemudian motif daripada pelaku ini sebenarnya ini merupakan layer kedua, karena kita akan kejar yang layer pertama. Mengapa demikian? Koordinator utama daripada kelompok ini ternyata ini merupakan pendonor yang awal, korban juga awalnya, tetapi menjadi perekrut. Motivasinya apa? Karena memang ekonomi juga. Gitu. Jadi 65 juta itu kemudian untuk operasional, dan untuk anak buahnya ini digaji per kepala itu ada 10 juta, ada 5 juta, ada 3 juta, ada 2 juta, bervariasi. Ini perekrut-perekrutnya. Jadi sekali lagi ini masih sementara dan akan terus dikembangkan. Dan hasil pemeriksaan kami sampai sekarang belum ada yang meninggal dunia. Tapi kami perlu sampaikan, rekan-rekan sekalian, pada saat korban dibawa Polda Metro Jaya setelah kembali dari Kamboja, itu luka masih dalam keadaan basah. Nah kemudian kita berkoordinasi dengan Kabid-Dokes Polda Metro Jaya, sempat dirawat di beberapa di Rumah Sakit Polri untuk perawatan. Saya kira demikian. Rekan-rekan, untuk terkait dengan luka korban, nanti Kabid-Dokes, silakan Pak Kabid-Dokes untuk menyampaikan setelah pasca rehabilitasi dan pelayanan kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabar Eskrim, yang terhormat Bapak Kadif Buminter, Bapak Kapolda Metro Jaya, dan hadirin sekalian, rekan wartawan. Jadi sampai bulan Juni kemarin kami sudah melaksanakan pemeriksaan 6 pasien, dan dengan adanya pasien tersebut kami sudah melaksanakan Rumah Sakit Sukanto bersama dengan Bidokes Polda Metro Jaya membentuk tim untuk menangani pasien TPPO ini. Salah satu anggota timnya adalah Dr. Arfi ini yang spesialis forensik. Kemudian dari 6 pasien tersebut dilakukan pemeriksaan medis secara lengkap, pemeriksaan laboratorium, kemudian ronsen dada dan CT scan abdomen. Dari 6 kanan sudah diambil dan 5 ginjal yang kiri. Kami melaksanakan pendampingan dan rehabilitasi serta layanan kesehatan pada semua pasien yang nanti tadi sampaikan 112, kami akan melakukan pendampingan pada seluruh pasien tersebut. Dan perlu sampaikan bahwa dari 6 pasien tersebut tidak ada organ lain yang diambil, jadi hanya ginjal saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Kabitokes. Cukup, rekan-rekan? Mic-nya. Saya ambil dari Median Times, Pak. Saya mungkin ke Pak Rizky. PPK ini kan masuk kegiatan transnasional yang tadi yang kita sebutkan ya Pak, tapi ada perbedaan hukum. Nah, itu bagaimana Pak ke depan untuk mencegah dan menyatukan persepsi hukum pidana dalam negeri dan luar negeri itu, baik yang di dalam di Asia Tenggara tersendiri ataupun di Timur Tengah, karena jaringan PPK ini yang juga ke Timur Tengah juga banyak perdagangan orang ke sana. Hukum ini bagaimana nanti kemudian bisa menjerat, bisa memudahkan kepolisian Republik Indonesia untuk menjerat aparatur yang ada di sana dan yang ada di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, pada prinsipnya kan masing-masing negara itu punya sistem hukum yang berbeda-beda. Indonesia punya hukum sendiri, negara lain juga punya hukum sendiri. Tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Ketika ada permasalahan-masalah seperti ini, mungkin di sini ada kasus yang dianggap sebagai kriminal, tetapi di negara lain bukan kriminal. Contoh misalnya, ada beberapa negara yang melegalisasi apa orang yang pakai di sana terus kita tangkap, kan nggak bisa juga. Nah, tetapi ketika ada orang yang menyelundupkan seperti kejadian seperti ini, di satu sisi menghargai dan menghormati sistem hukum yang ada, tetapi secara internasional ada juga konvensi PBB yang bisa kita ambil. Kemudian kita juga banyak Pak Kadif Binter yang bisa menjembatani. Nah, apa yang terjadi sekarang ini adalah kasus yang berlaku di hukum Indonesia itu melanggar aturan. Jadi kita juga menjembatani polis. Nah, kita akan terus dilaksanakan. Apa yang akan kita lakukan nanti dalam AMMTC, SOMTC, itu adalah pertemuan-pertemuan yang memang akan menjadi sebuah sarana untuk bisa menjembatani tersebut. Kemudian juga ada tahun 2000 ada UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara. Sudah ada panduannya. Tapi sekali lagi ini juga harus kita laksanakan secara kolaboratif, ya. Cukup, rekan-rekan? Pak, satu lagi. Satu lagi. Terakhir. Izin bertanya soal peran dari jelaskan bahwa dia seakan merintangi penyidikan ya Pak. Nah, dalam hal ini artinya Aibda M ini ketika kasus ini sudah terungkap dia baru masuk, atau memang sedari awal yang bersangkutan ini memang sudah ada komunikasi dengan sindikat ini untuk istilah dalam tanda kutip mengamankan gitu Pak? Jadi keterlibatan Aibda M sebagaimana kami sebutkan tadi tidak termasuk dalam sindikat. Terjadinya ini kemudian diadakan ini ya, menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa membantu ya, kemudian dikirimkan uang sejumlah 612 juta. Kemudian untuk menghindari kejaran petugas, HP suruh ganti, SIM card suruh ganti, tapi justru dengan terungkapnya Aibda M ini kita bisa membongkar sindikat di Indonesia posisinya di mana dan kita bisa tangkap di persembunyian terakhir yang ada di Bekasi. Demikian. Cukup rekan-rekan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Kami